Ignatius Jonan, sering disapa Jonan, lahir di Singapura 21 Juni 1963. Lulus dari Universitas Erlangga angkatan 1986, Jonan melanjutkan studinya ke luar negeri. Memulai karirnya, Jonan menjadi Direktur Citibank pada tahun 1999 hingga 2001. Pada 2009 hingga 2014, Jonan menjabat sebagai Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia. Karir Jonan terus bersinar hingga mendapat kepercayaan sebagai Menteri Perhubungan pada tahun 2014 hingga 2016. Oktober 2016, Jonan kembali dipercaya sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Purna tugas sebagai menteri, Jonan memilih menjadi petani hidroponik. Jonan sukses menyulap halaman dan rooftop rumahnya menjadi kebun sawi dan kangkung. Hidroponik adalah budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah. Ilmu menanam secara hidroponik didapatkan Jonan melalui dunia maya. Seluruh proses menanam mulai dari pembenihan hingga panen dilakukan sendiri oleh Jonan. Halo, selamat siang Tribuners semuanya. Saat ini, siang ini kita bakal ketemu lagi. Kita ketemu lagi setelah biasanya kita ketemu live. Kali ini kita juga bakal menemani Tribuners semua dengan talk show yang seru juga. Kali ini kita bakal kedatangan tamu, akan berbagi mengenai hobinya, mengenai kegiatan kesehariannya. Setelah selesai menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Waduh, sampai kelibet nih. Kita ulang sekali lagi, karena kita nanti bakal ngobrol sama mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Nah, jadi siang ini karena seru banget dan pertanyaannya bakal banyak banget. Sebenarnya sih kalau misalnya Tribuner semua udah pernah atau follow beliau di Instagram, pasti udah tahu banget mengenai hobinya belakangan ini terkait tanaman hidroponik ya. Nah, daripada kita ngeliatin gambar-gambarnya doang, sekarang kita mau ngobrol langsung nih sama beliau. Kusapa ya. Halo, selamat siang Pak Jonan. Selamat siang. Oke, sehat ya Pak? Sehat, alhamdulillah. Oke, nah kelihatan banget nih dari background-nya Pak Jonan kalau misalnya hobinya lagi hype banget nih sama tanaman hidroponik ya Pak ya? Oke, berarti ini boleh diceritain dulu dong Pak background-nya nih kepada Tribuner semua lagi di mana sih hari ini? Ya, jadi kan setelah saya pernah tugas itu kan kegiatannya nggak banyak. Tapi waktunya sama gitu, karena setiap orang kan dapat waktu 24 jam nih dari Yang Maha Kuasa. Nah, jadi mulai dari hobi. Hobinya apa gitu ya? Hobi yang kira-kira itu saya sebelumnya itu tidak pernah melakukan gitu ya. Oke, Pak. Dan yang kira-kira ya terjangkau lah ya, yang bisa ada kesibukan gitu. Akhirnya saya tanam hidroponik aja deh di halaman rumah aja. Foto-fotonya kan saya udah kirim juga di rooftop ya sebisanya. Memang rooftop ini kan 4 sisi, tapi yang saya tanam 2 sisi aja di belakang saya. Ya itu di samping. Kira-kira itu luasnya berapa tuh Pak? Kenapa? Luasnya kira-kira berapa tuh Pak? Yang di mana ini? Kalau di halaman, kalau di rooftop ini panjangnya ya, karena kan tidak menggunakan lahan. Jadi mungkin panjangnya itu total mungkin sebentar ya. Mungkin ada 12 meter kali. Ya, 2 sisi tapi ya, 2 sisi. Ya, 2 sisi ini kira-kira 12 meter lah gitu ya. Jadi enggak sampai semua. Kalau semua mungkin ada 40 meter gitu kira-kira atau. Tapi ini saya coba aja yang bisa mendapat matahari yang baik sinarnya gitu. Karena kalau sudah hidroponik nggak dapat matahari, saya kira sih mungkin hasilnya kurang baik gitu. Nah ini sekarang bisa dilihat kan, kalau di sebelah kiri saya ini tanamannya kangkung. Nanti kalau selesai ini mungkin harus dipanen ini karena udah besar-besar ini kangkungnya. Ya. Oke, seru tuh Pak dibikin tumis kangkung, berarti udah sering banget ya Pak? Ya nggak terlalu sering sih, tapi ya
Ya kadang-kadang kan tumis kangkung, kadang sawi. Nah sebelah kanan saya ini yang atas sawi ini, ya yang atas sawi, yang bawah kangkung tapi masih kecil, kurang seminggu lagi. Saya lagi coba bagaimana dalam satu klaster itu menanam kangkung dan sawi dalam waktu yang bersamaan. Biasanya orang kalau nanam ya satu jenis saja, kangkung aja, nanti selesai nanam sawi. Nah sekarang saya coba nih, siapa yang kalah ini, sawinya atau kangkungnya? Tapi kelihatannya dua-dua sih survive sih. Oke, Pak. Tapi sebenarnya memulainya itu sambil nyambi-nyambi waktu hobi jadi menteri atau pas purna tugas banget, Pak? Iya pas purna tugas, kalau jadi menteri nggak sempat sih ya. Ya sekarang aja saya ada kerjaan macam-macam lah ya, jadi motivator, lalu penasehat bisnis ya, jadi advisor di beberapa tempat, lalu nah ini juga komisaris di Unilever segala, tapi pasti masih banyak waktu karena kan tidak full time ya. Oke, berarti pertama-tama mulainya gimana sih Pak? Apakah terinspirasi nih dari teman, pernah berkunjung ke rumah teman terus ngelihat tamannya seru, atau melihat tayangan, atau emang minat sendiri? Kayaknya seru nih tanam hidroponik gitu Pak. Enggak sih, ini minat sendiri sih, belajar dari internet, baca ya, dan sebagainya kan. Saya nggak pernah bertani nih ya. Coba deh bertani di kota, urban farming ini, saya bisa nggak sih gitu. Kan saya nggak sekolah ini juga gitu ya. Nah, akhirnya sih mestinya sih lumayan sih hasilnya. Pertama-tama gimana Pak? Benih yang pertama kali ditanam apa Pak? Kangkung atau sawi Pak? Gini, kalau yang di halaman rumah karena ada 4 klaster ya, jadi bagi 4 ya. Saya tanam kangkung, tanam sawi, tanam bayam, tanam selada gitu ya. Jadi setiap klaster jenisnya lain-lain gitu. Tapi kalau yang di rooftop biasanya gantian. Oke. Pertama-tama nih Pak, pas baru mulai, mungkin ini bisa menjadi inspirasi juga buat Tribuner semuanya, karena sekarang lagi hype juga nih Pak masalah tanaman hidroponik ya Pak ya. Bapak sendiri pertama-tama sempat gagal nggak sih Pak? Gagal panen gitu Pak? Enggak pernah. Langsung tuh Pak? Langsung berhasil? Iya. Nah, itu tipsnya gimana tuh Pak? Mungkin ada yang bisa dibagikan gitu Pak, misalnya Bapak komposisi nyiramnya atau komposisi untuk menyemprotkan vitaminnya gitu Pak? Ini yang pertama itu ya kalau saya loh, ini kan instalasinya bukan saya buat sendiri, ada orang yang bikin kan ya. Jadi instalasi pipa-pipanya ini kan yang pertama itu airnya harus berputar. Jadi ada dinamo kecil yang menggerakkan air dari satu bak air. Nah, itu ukurannya berapa, bisa baca di internet ya. Kira-kira kalau klaster di atas ini kan ada 200 titik ya, itu bak airnya kecil, paling cuma mungkin 10 liter kali ya. Ya, 15 liter lah paling banyak gitu. Nah, pupuknya itu biasanya kan kalau beli ada pupuk AB itu dicampur ya. Biasanya sedikit sekali juga ya, mungkin tergantung ya, kalau nanti bisa dibaca komposisinya, kalau misalnya mau sederhana 200 lubang gitu ya, pupuknya mungkin 1 genggam A, 1 genggam B gitu, kecil-kecil gitu dicampur di air ya, di air yang 1 liter gitu, lalu dituangkan di bak airnya. Nah, itu airnya satu prinsip harus mengalir. Ada prinsip kedua untuk air. Nah, air ini kalau saran saya pH-nya harus sekitar 5,5 ya. Nah, kalau air ledeng atau air sumur itu kebanyakan pH-nya itu kurang lebih 7, mungkin 6,5 sampai 7,5 ya, atau sampai kadang 8 dan sebagainya karena asam ya. Nah, ini harus dibikin lebih rendah ya. Nah, kalau lebih rendah pH-nya itu bagaimana? Ya satu, beli alat pengukur pH, murah kok, banyak di coba baca itu di hobi-hobi toko-toko hidroponik itu ada ya. Nah, terus diukur. Kalau kelebihan gimana caranya untuk menurunkan? Itu beli, kalau saya ya, itu beli ini air elektrolit asid yang untuk air aki itu loh, kan murah itu. Ya, kalau 15 liter itu dicampur mungkin air aki itu 1 sendok teh itu turun dia pasti jadi 5,5. Nah, itu harus
Itu prinsip kedua. Karena apa? Hidroponik tidak menggunakan hara tanah, ya. Jadi airnya ini sangat penting. Nah, yang kedua adalah matahari. Nah, sinar mataharinya juga saya kira mesti cukup, ya. Kalau tidak kena matahari, saya kira mungkin perkembangannya kurang, ya. Menurut saya fotosintesanya kurang. Nah, sehingga tidak bisa tumbuhnya baik gitu. Dua itu. Nah, bibit sekarang. Bibit sih beli di toko-toko hidroponik ada gitu ya. Bibitnya biasanya disemai dulu. Kayak kecil gitu ya, dibeli di situ, disemai. Kalau sudah tumbuh kecil baru dimasukkan di lubang-lubangnya itu. Nah, saran saya kalau waktu menyemai ini sebaiknya ya tangannya mungkin tangannya harus bersih ya, dan terus disemai segala macam, juga jangan kena debu ya sebisa mungkin lah ya. Ya nggak usah sampai disimpan di dalam kamar tidur sih, nggak usah ya, tapi ya di halaman ya jangan kotor lah gitu, sehingga bibitnya itu bisa waktu disemai itu tumbuhnya bisa bagus gitu. Itu aja sih menurut saya, perawatannya nggak ada ya. Kalau tiap hari itu ngeceknya cuma ya ngecek aja pH airnya gitu. Kalau pH airnya naik ya kita kasih lagi ya elektrolit asidnya itu sedikit gitu. Itu aja kok. Oke. Berarti ini mungkin ada tadi tips yang ketiga ya, mengenai pas lagi menyemainya tuh tangannya juga harus bersih. Nah, ini mungkin bisa jadi informasi juga, tips juga buat Tribuner semuanya, karena mungkin ibu-ibu zaman sekarang yang lagi hobi hidroponik kan suka gagal tuh Pak, apalagi kampung ya Pak, kuningnya kadang cepat banget tuh kalau misalnya salah-salah dikit kan Pak. Begini, kalau tangannya misalnya ada sabunnya juga susah kan, masa ya kan bibitnya nggak bisa tumbuh baik gitu menurut saya, atau bahkan bibitnya tidak tumbuh. Nggak, yang taruhan yang penting itu di samping dikasih pupuk yang ada kok, ada komposisinya pupuk itu, ada petunjuknya, itu pH air ya. pH air ya. Bu Susi juga cerita ke saya tempo hari itu nggak bisa tumbuh bagus ya, saya bilang ya pH airnya harus dicek gitu. Kalau pH airnya 7 tumbuhnya susah, ya. nggak bisa bagus sekali gitu. Oke, berarti Bu Susi juga belajar ke Pak Jona nih Pak? Enggak, dia belajar sendiri. Oke Pak, nengokinnya gimana tuh Pak tiap harinya? Bangun tidur langsung nengok, atau udah dijadwalin, atau mungkin dibantu juga sama tim hidroponik di rumah Pak? Enggak lah, itu ya kalau dilihat ya sesempatnya aja gitu ya, nggak bangun tidur langsung, kadang siang, kadang sore gitu ya, hobi aja gitu dilihatin. Oke. Nah, terus kalau misalnya tadi kan sebenarnya kalau misalnya kita bisa rinci mengenai awal-awal untuk membuat taman hidroponik ini, sebenarnya banyak ya Pak perintilan yang harus dibeli. Pak, bocorin dong nih Pak, kalau misalnya Bapak modalnya berapa nih Pak? Enggak sebenarnya kalau bangun enggak lah, kalau misalnya bangun pipanya segala, terus pompa airnya kecil segala, tergantung sih. Kalau yang di atas ini kan kira-kira 200 lubang ya, 200 lubang itu lumayan ya. Mungkin biayanya kira-kira ya 2-3 juta gitulah ya. Enggak ya, sekitar itulah. Ya itu udah termasuk pompanya segala, saluran air segala macam, mestinya gitu. Kalau biaya bibitnya segala murah sekali. Saya di halaman tuh ada 2000 titik itu bibit, terus pupuk, elektrolit asid, ya listrik segala ya, sebulan 400.000, 400.000. Tapi udah banyak itu 2000 titik loh. Ya. Itu kan banyak banget nih Pak, ngelihat di Instagram Bapak, kalau Bapak lagi panen tuh banyak banget. Itu dikonsumsi sendiri atau mulai membuka bisnis lainnya Pak untuk penjualan hasilnya? Bagi-bagi aja ke teman-teman, tetangga gitu, dan dikonsumsi sendiri. Waktu pertama kali yang paling berhasil dan kayaknya ngerasa puas banget apa Pak? Ada nggak Pak tanamannya tertentu Pak?
kadang-kadang sawinya besar sekali ya. Kalau ini yang di belakang saya sih karena di rooftop ya, dan nggak bisa terlalu besar. Saya nggak tahu kenapa ya. Tapi kalau yang di halaman, walaupun vertikal ditanamnya itu kadang-kadang besar sekali. Oh gitu. Iya. Oh, sawinya berarti lebih gede yang di halaman, yang di bawah daripada yang di atas ya Pak ya? Iya. Perbedaannya jauh banget nggak Pak? Besarnya? Bedanya sih nggak jauh sih, tapi mungkin karena kalau menurut saya, karena kalau di rooftop ini anginnya terlalu kencang ya. Mungkin ya. Jadi ngaruh juga kali ya anginnya ya Pak ya? Menurut saya iya, dan juga sinar matahari ya, sinar matahari. Itu yang paling penting menurut saya. Ada yang pengen ditanam lagi nggak sih Pak? Tapi kayaknya ntar dulu deh di taman Bapak Pak. Atau mungkin benihnya susah didapat gitu Pak? Enggak, saya kepengen nyoba tanam tomat ya. Tapi nanti deh habis ini gitu. Kenapa tuh Pak ditunda-tunda Pak? Nanam tomat? Enggak ditunda sih ya. Saya lagi belajar aja gitu. Tomat nih bagaimana dan sebagainya. Karena saya yakin kalau yang menghasilkan buah seperti tomat atau lombok mungkin makan waktu lebih banyak. Karena kalau sawi ya, bayam lalu kangkung itu 3 minggu kurang lebih lah ya, sampai 25 hari itu sudah bisa dipanen. Tapi kalau tomat saya pikir sih mestinya lebih lama. Oke. Jenis yang paling Bapak suka apa nih Pak? Semua suka sih. Semua suka ya Pak ya? Iya, cuma kalau kangkung sih nggak boleh tiap hari ya, nanti asam uratnya naik karena sudah umur. Okay. Nah, apakah Bapak menggeluti hobi ini karena ingin untuk mengaplikasikan hidup sehat yang lebih lagi Pak, atau gimana Pak? Karena ini kan hijau-hijau nih Pak, seratnya banyak, vitaminnya banyak Pak. Ya hobi aja sih ya, jadi ya bisa seneng-seneng lah gitu ya, bagi ke tetangga, ke teman gitu ya. Ya buktinya juga bisa gitu. Oke. Nah Pak, kalau misalnya di masa pandemi ini, berarti kan Bapak banyak ngabisin waktu nih sama taman hidroponiknya, seru-seruan. Nah, menyemai lagi benih-benihnya. Selain itu Pak, selama pandemi ini kegiatan Bapak apalagi sih Pak selain di taman hidroponik? Iya, kalau pandemi ini agak pergerakannya agak terbatas ya, atau bahkan saya bilang sangat terbatas sih. Jadi saya sendiri juga kebanyakan sih pasti lewat virtual ya, lalu lewat telepon ya, lewat WA dan sebagainya sih. Jadi keluarnya juga ya udah jarang sih, kecuali sangat mendesak gitu ya, sangat mendesak sekali keluar. Kalau enggak sih ya udah enggak keluar gitu. Misalnya ke mall sudah enggak sih ya. Ya kegiatan saya itu, jadi sebagai motivator itu juga kebanyakan pakai virtual ya, terus di bisnis ya, secara sebagai penasehat, sebagai apa, kebanyakan juga virtual atau lewat telepon gitu. Karena juga mau pergi gimana ya. Jadi kan sebelum pandemi kan saya setelah pensiun sih pergi sih ya, sampai keliling ke tiap bulan ke beberapa negara dan sebagainya. Nah sekarang sih sudah nggak bisa gitu ya. Ya saling menjaga lah ya kesehatan masing-masing gitu. Itu aja sih. Oke, kalau Pak Jonan sendiri triknya gimana sih Pak di masa pandemi ini, atau lebih banyak lagi minum suplemen vitaminnya, atau ada minuman tradisional yang rajin diminum, gimana Pak? Enggak sih, biasa aja, cuma ya malah lebih sempat olahraga ya tiap hari ya. Oke. Jadi lebih banyak waktu olahraganya ya Pak? Iya. Apa tuh Pak olahraganya Pak? Ya saya sih nggak banyak ya, pasti kardio ya, jalan ya, terus ya begitulah ya. Ya olahraga yang impact-nya nggak high impact sih, kayak misalnya orang suka naik sepeda segala macam, saya enggak lah ya. Olahraganya di rumah aja. Oke, berarti ringan sampai sedang ya intensitasnya kalau Pak Jonan milihnya ya Pak ya. Oke, Pak,
ngobrolin lagi nih Pak. Kalau misalnya Bapak sendiri kan aktif banget nih sekarang di sosial media, di Instagram, banyak banget berbagi kegiatan Bapak sekarang. Apakah Bapak merasa lebih powerful gitu Pak di sosial media? Karena kan kayaknya lebih Bapak tetap bisa mengedukasi, bisa berbagi di saat dulu mungkin harus bertemu. Sekarang di sosial media pun Bapak bisa memberikan impact gitu kan Pak kepada teman-teman semuanya. Gimana Pak keseruan di sosial media Bapak? Enggak ya, jadi kalau saya sih ya, saya lebih merasa apa ya, ya lebih bebas aja sih, ya itu aja sih. Ya, kalau sharing sih tetap sharing lah, macam-macam ya dan sebagainya gitu. Nggak mau jadi YouTuber Pak? Enggak lah ya, nanti malah terkenal. Makin terkenal, kan sudah terkenal jadi makin terkenal. Iya. Kenapa Pak nggak mau menggeluti YouTube? Maksudnya kan bisa bincang-bincang lebih banyak lagi, bisa seru-seruan, kangen-kangenan mungkin Pak sama kolega-kolega yang dulu, tapi sekarang lebih diangkat di YouTube gitu Pak. Saya terus terang sih belum kepikiran ya. Mungkin kalau komunikasi secara publik ya lewat Instagram ya, atau kadang-kadang Facebook itu oke lah. Kalau YouTube, ini memang pertanyaan bagus sih. Coba saya pikir lagi deh gitu ya. Iya Pak, nengok-nengok Bu Susi juga udah punya program sendiri nih Pak. Oh betul, ya Bu Susi udah di Metro ada. Saya tempo hari juga diwawancara oleh beliau. Ya, saya nggak mau lah bikin program gitu mungkin ya. Oke, karena lagi siapa tahu nih Pak, lagi coba-coba deh, kan bisa nih Pak konten-konten YouTube sekarang kita dari jarak jauh juga kan tetap bisa gitu ya Pak ya. Oke, lumayan Pak, ide dikit. Iya betul. Kan tadi Bapak sebut sempat ketemu sama Ibu Susi juga, syuting bareng sama menteri-menteri lainnya, masih sering komunikasi nggak sih Pak? Kadang-kadang aja, karena kami punya WA group sendiri dengan mantan-mantan menteri ya kadang-kadang komunikasi di situ. Tapi kalau ketemu sejak COVID sudah nggak lagi lah. Oke, paling sering kontek-kontekan sama siapa Pak? Semua ya sering lah ya. Kalau yang bekas di kabinet pertamanya Pak Jokowi juga masih lah komunikasi gitu. Oke, masih terus ya komunikasinya terjaga. Oke, nah Pak, kalau misalnya ngomongin di masa pandemi ini, banyak juga keseruan nih Pak. Balik lagi nih Pak, kita mengenai milenial. Hits lagi mengenai ada TikTok juga nih. Pak Jonan tahu TikTok sih Pak? Tahu. Nah, gimana Pak? Nggak mau ikutan juga di situ Pak? Waduh, kalau TikTok sih mungkin secara fisik sih saya nggak menarik ya. Saya pikir kalau TikTok itu harus secara fisiknya menarik ya penampilannya gitu. Bisa, enggak Pak, bikin konten taman kan juga bisa Pak, kayak tutorial. Bisa. Gitu. Betul. Tapi saya pikir sih enggak lah ya, kalau mungkin YouTube lah, coba nanti saya lihat ya. Ya, YouTube ya Pak ya, ditunggu nih Pak, channel terbaru dari Pak Jonan. Oke Pak, oh iya kita mau ucapin selamat juga buat Bapak terpilih menjadi Komisaris Unilever ya Pak ya. Ya, terima kasih. Iya, gimana Pak? Mungkin bisa dibagikan apa yang ingin Bapak programkan ke depannya gitu Pak, sekaligus nih mumpung kita lagi ketemu sama Tribuner semuanya Pak. Enggak lah, saya sih hanya berharap mungkin apa yang pengalaman saya gitu bisa bermanfaat lah untuk pengembangan Unilever ke depan di Indonesia, itu aja. Oke, siap. Selamat menjalankan tugas ya Pak untuk jabatan barunya nih Pak. Terima kasih. Siap. Oke, Pak, terakhir nih Pak, mungkin ada pengalaman Bapak sendiri di masa pandemi ini yang misalnya ada perjalanan Bapak yang harus batal nih Pak karena adanya pandemi, atau ada program-program Bapak yang pengen Bapak jalankan tapi harus tertunda dulu karena masa pandemi Pak. Mungkin ada yang bisa dibagikan Pak ceritanya? Oh banyak, kan saya biasanya banyak travel ya, banyak keliling gitu ya, akhirnya berhenti. Itu aja sih, itu yang paling besar ya. Kalau mikirin juga mau bisnis ke depan segala macam, akhirnya ya berhenti dulu, karena kalau toh kita bisa memperkirakan pandemi ini selesainya kapan, itu
menurut saya toh masih lama ya. Kalau sampai vaksinnya ditemukan ya, bisa diimplementasikan ya, mungkin bisa makan waktu ya kurang lebih 9 bulan, 6 bulan, setahun lagi dan sebagainya. Jadi ya prepare aja. Dan yang tantangan paling besar menurut saya sih kalau dari kegiatan bisnis ya atau usaha, ya kita juga akan lihat ini impact-nya sampai seberapa besar ini ya ke depannya gitu. Itu aja sih. Oke, berarti mungkin Bapak tipe yang ntar dulu deh jalan-jalannya, nunggu sampai mungkin vaksinnya ada ya Pak ya? Iya, loh. Oke, nah jalan-jalan kemana? Ayo, kalau misalnya dalam negeri saya kira sih enggak lah ya, nanti aja gitu. Kan saya juga udah pernah semua, bukan ke Labuan Bajo pernah, kemana-mana juga pernah gitu ya. Kalau mau kembali lagi, ya nanti aja lah gitu ya. Satu, yang kedua, kalau ke luar negeri mungkin masih banyak larangan ya, menurut saya sih, atau pembatasan lah paling kurang. Oke, berarti ditahan-tahan nih. Mungkin kita juga bisa ngikutin apa yang dilakukan Pak Jonan untuk memutus rantai virus corona yang saat ini masih terus menjadi pandemi dunia ya, Tribuner semuanya. Oke, Tribuner semua, terima kasih udah mau menyaksikan program ini dan semoga cerita yang dibagikan oleh Pak Jonan menginspirasi Tribuner semua. Selamat siang semuanya. Terima kasih Pak Jonan sudah bergabung dengan kita ya. Terima kasih. Oke, ditunggu ceritanya di Instagram dan di YouTube channelnya yang akan dibuat ya Pak. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.